bisa membangun kekayaan yang lebih abadi, kehidupan yang lebih oke. Pertama adalah sadari seberapa sih ya pengaruh diri kamu. Circle of control kamu itu seberapa gede. Ya kalau kamu punya negara, ya kamu bisa ngontrol ya aparat-aparatnya. Tapi kalau kamu hanya orang biasa, ya mungkin ya kepala rumah tangga, ya kontrolmu hanya di sekitar rumah tanggamu. Itulah mengapa banyak orang yang terobsesi dengan kekuatan, ya setelah punya kekayaan, maunya kekuatan. Karena dia ingin kontrol segala hal. Tapi tiba-tiba nih setelah 5 tahun dia udah nggak menjabat lagi, kontrolnya kan juga pasti berkurang. Kontrolnya menurun. Akhirnya apa? Dia memperoleh yang namanya post power syndrome. Merasa bahwa dia punya kontrol dan akhirnya dia udah kehilangan itu semua. Karena ya jabatan semua itu kan juga nggak ada yang abadi. Kekuasaan pun juga tidak ada yang abadi. Dan ketika kita merasa ya segala sesuatu itu sangat abadi dan kekal, ya kita akan hidup dalam yang namanya kekecewaan. Jadi teman-teman harus paham ya batas dan juga pengaruh diri itu seberapa gede. Ketika kita tahu ya batasan, kita akan tahu aturan, dan ketika kita tahu aturan, kita terhindar dari potensi kekecewaan karena memang hanya satu ya dari kita sendiri yang hanya bisa kita kontrol. Selanjutnya, manage ekspektasi juga penting. Saya bukan orang yang pesimis ya. Saya memang ngomong realistis, tapi realistis itu berbeda dengan pesimis. Saya tetap ya punya framework yang optimis terhadap kehidupan, apa yang saya cita-citakan, dan saya percaya semua orang kalau punya niat yang baik, kalau mau bekerja keras, kalau berinvestasi dan juga ya melakukan alokasi aset yang benar, mereka itu pasti kaya. Mereka itu tidak kaya ketika mereka itu memilih jalan pintas dan juga tidak tahu posisi dan juga keadaan diri ini ada di mana. Jadi realistis yaitu sebatas ya mengetahui ya kekayaan diri yaitu ada di mana, dan ya kita tenang ya dengan keadaan yang ada supaya kita bisa ya ke depan itu sambil tetap melihat hari ini. Dan selanjutnya ya kita harus menerima bahwa ketidakpastian itu adalah kepastian itu sendiri. Ya ketidakpastian itu adalah hal yang akan selalu ya kita hadapi di dalam hidup. Jadi kalau kita mengambil keputusan apapun, kita ambil investasi, kita ambil ya aksi apapun, itu selalu ada risikonya dan selalu ada yang namanya ketidakpastian. Dan itu adalah faktor, itu adalah variabel yang tidak akan pernah bisa kita hindari. Ya, karena yang pasti itu hanya mati di dunia ini. Jadi kalau teman-teman ya di sini masih melakukan sesuatu, ya ada potensi gagal dan juga berhasilnya, itu tuh sifatnya tuh tidak pasti. Jadi harus pahami ya bahwa dalam menghadapi perubahan ya kita juga harus siap ya dengan ketidakpastian.